kita tahu bahwa V, V itu yang ini, V itu tuh yang seperti bulan kosong, V itu tuh adalah berorde 2. Berarti kemungkinannya V itu mungkin 1, 2, atau 1, 3, atau 2, 3. Nggak tahu yang mana yang benar. Ya, apakah semuanya benar atau hanya salah satu? Harus kita cek. Cara yang kedua, kemudian kita identifikasi psi. Psi itu yang seperti garpu ini, seperti garpu tala. Yang psi ini, karena yang muncul itu hanya psi, psi pangkat 2, setelah itu hilang. Yang ada psi gitu ya. Psi pangkat 3 nggak ada. Berarti ketika pangkat 3, dia kembali ke identitas. Berarti psi itu tuh adalah unsur yang berorde 3. Jadi kemungkinannya 1, 2, 3 atau 1, 3, 2. Nah, kalau kita sudah betul-betul dapat yang mana V, yang mana psi, ya artinya kita bisa mengidentifikasi S3 yang abstrak ini sebagai S3 yang konkret ini. Paham ya? Nah, kalau buku ini, buku file PDF-nya nampak nggak hairstand ini? Atau hanya latex saja yang muncul? Masih apa ini? Masih latex, Pak. Latexnya. Bagaimana ya caranya agar latex kelihatan, buku juga kelihatan? Eh, Mungkin ini Pak, di yang itu kan ada tiga yang itu yang ada close mini size. Taruh, 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 taruh. Di mana di share screen? Bukan Pak, jadi di yang itu yang apa sih, kayak aplikasinya itu digeser ke sisi kiri layar, Aplikasi yang mana? yang latexnya itu digeserin ke kiri layar, terus Taruh, taruh, taruh. Jadi diperkecil dulu, iya Pak, betul. perkecil. Terus geser ke kiri layar. Layar kiri atas atau bebas asal kiri? Bebas asal kiri. Nah, udah di kiri terus. Yang hairstand-nya digeser ke kanan, ya geser ke Oh, gitu. Jadi, di double, di split gitu. iya dipisah gitu. Udah nih dipisah. Lalu untuk share screen-nya di share screen Pak, jangan di aplikasi tertentu. Taruh, taruh, taruh. Hilang. Kenapa ya? Taruh. Share screen-nya bagaimana? Untuk share screen-nya itu langsung pilih opsi screen Pak. Taruh, bagaimana caranya? Cari screen. Nggak ada. Atau show all windows, bukan? Ya, show all windows bisa. Terus yang nampak apa sekarang? Ya, sudah keduanya Pak. Oh, kedua-duanya udah ini. Ya, tapi susah ini. Mungkin taruh atas bawah aja kelihatannya ya. Ih, hilang lagi. Ini terus, oh caranya tuh gitu ya. Oh,
Eh, kenapa ini? Ini mungkin ya. Nah, baik. Eh, kalau cara yang kedua itu betul-betul mengikuti eh, apa yang dicontoh 2.72 saja, begitu ya. Jadi tanpa harus mengidentifikasi V itu sama dengan apa, Psi itu sama dengan apa. Nah, kemudian pada dasarnya S3 ini tuh dapat dinyatakan pada dasarnya S3 sebagai himpunan itu, himpunan yang terdiri dari eh, V pangkat I, si pangkat J, ya, dengan I-nya sama dengan 1, 2, dan J-nya sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini ya. Nah, eh, kemudian F-nya, ya, ini seperti yang tertulis di buku, ini memetakan semua V pangkat I, si pangkat J menjadi V pangkat I. Berarti pemetaannya hanya ke V pangkat eh, 0, enggak 0 ya, V pangkat 3 dan V pangkat 2 dan V pangkat 1, ya. V pangkat 1 dan V pangkat 2. Baik. Nah, sehingga tinggal ditunjukkan saja ini adalah pemetaan, ya. Nah, saya sudah melihat tadi ada beberapa kelompok, mungkin nggak tahu kalau yang ini bagaimana. Ini kelompok siapa ini ya? Oh, ini kelompoknya Hukma ini. Nah, ini eh, diidentifikasi, ya. V-nya itu apa, psi-nya itu apa, gitu. Nah, sampai di sini ada yang akan ditanyakan? Yang lain selain Hukma? Ada? Bapak, mohon maaf izin bertanya. Ya, Kalau untuk G dan G barnya itu harus ditunjukkan sebagai grup nggak, Pak? tar dulu. G dan G bar. Oh, iya, 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 iya. Tar dulu. Tadi itu adanya di mana ya? Buku itu hilang. Nah, ini. Ini ya. eh, Kalau kita bekerja di awal, ya, ketika baru definisi grup segala macam, belum sampai kepada homomorfisme seperti sekarang, ini kita perlu menunjukkan G-nya itu grup, kemudian G barnya juga grup. Nah, tapi di sini sekarang kita itu sedang membicarakan homomorfisme grup, ya. Jadi ini G dan G barnya itu dalam tanda petik itu sudah jelas dalam tanda petik, ya, adalah homomorfisme. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Yang harus ditunjukkan itu tuh adalah F-nya pemetaan dan F-nya homomorfisme. Walaupun di sini pemetaannya sudah ada nih, tapi
apakah betul ini pemetaan kan harus ditunjukkan ya. Kemudian homomorfismenya juga harus ditunjukkan. Gitu? Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Baik, masih ada yang akan bertanya? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi, ini bagaimana mengidentifikasi ya. Nah, di sini V-nya 1, 2 dan C-nya 1, 2, 3. Kita lihat VIP C itu yang ini, ya, itu hasilnya 2, 3, betul ya? Eh, satu satu dipetakan ke dua, dua ke satu, berarti satu ke satu. Sekarang dua ke tiga, tiga ke tiga. Lalu tiga ke satu ke dua. Jadi ya, ini hasilnya dua, tiga ya. Nah, kemudian VC kuadrat, VC kuadrat adalah 1, 2 komposisi 1, 3, 2. Kita cek apakah hasilnya 1, 3 ya. Kita cek oleh yang ini 1 dipetakan ke 3, oleh ini 3 dipetakan ke 3, jadi 1 ke 3 ya. Lalu 3 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1. Berarti 3 dipetakan ke 1. Jadi tutup 1, 3 ya, betul ya? Nah, jadi kalau begitu kita sudah bisa mengidentifikasi S3 di 272 ini seperti halnya S3 yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya. Nah, jadi pemetaannya adalah dari ini. Ini akan ditunjukkan pemetaan. Kita lihat 1, 2 pangkat I, 1, 2, 3 pangkat J itu sama dengan 1, 2 pangkat K, 1, 2 pangkat L. Ini kalau 1 I min K-nya sama dengan berapa, kemudian K min L-nya atau L min, ini L min J atau apa ini? Ya, I min K-nya sama dengan apa, dan L min J-nya sama dengan apa, gitu ya. Nah, ini tentu saja menggunakan modulo. Nah, sehingga ini diperoleh pemetaan. Sampai di sini ada yang akan ditanyakan? Halo? Nah, sebetulnya di sini tuh ya, mestinya tidak menggunakan 1, 2 pangkat I, 1, 2, 3 pangkat J seperti ini. Ya, yang harus kita gunakan adalah betul-betul secara konkret. Jadi, kita lihat ini, Anda harus tulis F dari V pangkat 1, Si pangkat 1 itu adalah V pangkat 1. Kemudian kita identifikasi V Si itu tuh sama dengan apa? Tadi kan kita sudah punya. V Si itu jadinya apa? Yang ini tuh? 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3. Nah, Itu tuh 2, 3. Yang 2, 3. siapa? Saya lupa itu. Ntar dulu. Apa yang sedang kita cari itu tuh? Nah, ini nih.
V-nya 1, 2, dan C-nya 1, 2, 3. V, ini saya susah bolak-balik begini. V, C ya, V, C. V, C. V, C berarti 1, 2, komposisi 1, 2, 3. Hasilnya apa? 2, 3, Pak. 2, 3. Ya. Terus sampai eh, FV, FV itu eh, V itu tadi apa? 1, 2. Iya, Pak. Eh, ya, Terus ini saya catat di sini saja biar eh, diperoleh. V itu apa tadi? V-nya 1, 2, Pak. Ntar dulu. 1, 2. Eh, C-nya 1, 2, 3, Pak. jadi kalau begitu eh V, C kuadrat apa? 1, 3, 2, Pak. 1, 3, 2. Kemudian V, C sama dengan apa ini? 23, Pak. 2, 3. Kemudian V, C. Ntar dulu. Wah, ini susah berantakan. V, C pangkat 2 ya. Ini sama dengan apa? 1, 3. 1, 3. Saya nggak ngitung lagi ya. Saya percaya sama Anda saja. Nah, ya. Jadi V-nya 1, 2, C-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi kalau begitu, eh, kan pemetaannya itu eh, seperti berikut. Pemetaannya itu, ntar dulu. Ini V, C, ini dibawa ke V pangkat 0 ya. V pangkat 1. V pangkat 1. Ini kita tahu bahwa V, C itu tuh sama dengan apa tadi? V, C. V, C 23 ya. 23 dibawa ke V. V itu apa sih? V itu 1, 2. Nah, jadi 23 dibawa ke ini 1, 2. Kemudian V pangkat V mah ordernya 2 kan ya. Ya nggak apa-apa. V pangkat 2 C ini kan sama dengan identitas komposisi dengan apa tadi C itu? C itu 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini dibawa ke apa? Eh V kuadrat.
Satu. V kuadrat ya, V kuadrat itu identitas ya. Iya, Pak. V pangkat 2 yang sama dengan 1. Terus kalau begitu apalagi V si kuadrat ya, pangkat 2. Ini mohon maaf jadi lama ini karena saya nggak bisa nulis. Ini sama dengan V si kuadrat itu adalah 1/3 ya. 1/3 dibawa ke maps to apa tadi tuh ke hmm, Ke pi. V ya. V itu sama dengan apa tadi tuh? Satu. 1/2. Nah, kira-kira seperti itu dan seterusnya begitu ya. Nah, ini Anda harus tunjukkan ini adalah pemetaan. Ya, tunjukkan ini adalah pemetaan. Lalu tunjukkan homomorfisme. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, bentar. Untuk cara yang pertama ada yang akan ditanyakan? Bapak, mohon maaf, saya ingin bertanya. Kalau yang tadi kelompok yang 3 itu tadi kenapa jangan dulu pakai 1, 2 dan 1, 2, 3 ya, Pak? Kenapa? Iya, tadi kenapa jangan dulu pakai 1, 2 dan 1, 2, 3 ya, Pak? Yang mana? Yang di kelompok ketiga, ya yang itu. Kelompok ketiga teh apa maksudnya? Ya kelompok yang tadi yang hukma. Tadi kenapa jangan dulu pakai 1, 2 dan 1, 2, 3 ya, Pak? Oh, ya. Jadi bukannya jangan dulu pakai itu. Gini, ini tuh kan Anda mau kelompok nampak ya di sini. Anda mau menunjukkan secara konkret ya. Nah, jadi yang harus ditunjukkan itu tuh adalah 2, 3 dipetakannya jadi apa? 1, 2, 3 dipetakannya jadi apa? 1, 3 dipetakannya jadi apa? Dan seterusnya. Walaupun ini juga boleh, tetapi ini menggabungkan ya, yang apa namanya, seperti yang kita lihat, yang saya tulis di sini pun sebetulnya menggunakan seperti yang Anda kerjakan. Tetapi saya buka satu persatu gitu. Paham ya? Iya, Pak. Ya, ada lagi yang akan bertanya? Kalau tidak ada, nah kita lihat eh, contoh yang kedua itu, ini kelompok siapa ya? Ya, ini kelompok siapa ini? Kelompoknya Bagas, ya, Fadil, Fadika, Febrian, Gilang. Tadi yang ketemu dengan saya itu Febrian dan Gilang ya. Betul Pak, Febrian sama Gilang. Habis kuliah apa itu? Baru mau mulai kuliah Pak, kuliah matkom jam satunya. Hmm, Baru kalau datang kelas Anda kuliah dari jam berapa? hari Senin dari jam 1 Pak. Oh, mulai jam 1. Oh, Ya, mulai jam 1. baik. Nah, kita lihat. Nah, ada beberapa kelompok yang mengerjakan seperti ini. Jadi, kita tidak perlu tahu V itu apa, psi itu apa. Ya, pokoknya S3 itu isinya ini, gitulah. G bar isinya ini, gitu aja. Jadi, kita sudah terima G ini adalah grup dan G bar adalah grup. Nah,
tanpa kita mengaitkan dengan konkretnya ini seperti apa, gitu ya. Nah, kita lihat untuk menunjukkan pemetaan kan harus diambil dua unsur yang sama di G, di S3 ya. Ambil sembarang alfa, beta di S3 atau di G dengan alfanya sama dengan G. Kemudian karena alfa, beta itu di G, dan G itu tadi kita sudah tahu ya, G itu dinyatakan sebagai ini ya, himpunan yang isinya, grup yang isinya V pangkat I, Si pangkat J dengan I-nya 1, 2, J-nya 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau begitu, alfa dan beta bentuknya akan V pangkat I, Si pangkat J. Dan beta adalah V pangkat K, Si pangkat L. Nah, lalu ini harus ditunjukkan F alfa sama dengan F beta. Kita lihat VI ini sama ya. Kita lihat yang ini sama. Kalau ini sama, berarti kita bisa menggunakan sifat cancel ya. Sifat kanselasi. Jadi ini dikalikan dengan inverse dari V pangkat K ya. Kedua ruas dikalikan dengan yang sama. Sehingga ini diperoleh V pangkat I kurangi K, si J, ini identitas, ini Si pangkat L. Ya. Nah, dari sini diperoleh ini diperoleh dengan cara yang sama ya, dikalikan dengan inverse dari si J, jadi Anda kalikan kedua ruas dengan si pangkat min J. Ya, dikalikan dengan ini. Diperoleh ini. Nah, ini Anda tandai dengan bintang. Maka kalau begitu V I V pangkat I kurangi K ini kelompok ini tuh apa maksudnya ini? Kelompoknya siapa? Bagas, Febrian, Gilang. Ini apa maksudnya? Itu Pak elemen dari grup siklis dengan apa pembentuknya si. Oh, hmm, jadi anggota gimana nih? Iras. Oh, ini tuh Anda maksud anggota grup siklis yang dibangun oleh notasi itu bisa begini ya, atau kurung biasa seperti yang Anda tulis, gitu ya. Oh, itu maksudnya ya. Nah, baik. Kenapa anggota grup siklis yang dibangun oleh si? Karena si pangkat I kurangi K itu sama dengan si pangkat L kurangi J, ya. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini, dan ini tidak lain adalah ini kan. Bentar, ini ada suara sin. Nah, jadi kita lihat si pangkat I min K itu identitas. Kenapa kok identitas ya?
kelompoknya Febrian, kenapa disimpulkan P pangkat I min K sama dengan identitas? Karena kalau menurut saya Pak ya, sepengertian saya, jadi di pengertian atau pernyataan di S3 yang awal itu kan bisa ditarik juga gitu kalau si P itu anggota G yang ordernya itu dua gitu Pak, sedangkan si itu yang ordernya tiga gitu. Jadi nggak mungkin Hmm, P sama dengan si gitu Pak. Ntar dulu. Jadi aduh, saya belum bisa mengikuti ini. Bentar. Kan alfanya sama dengan beta ya. Nah, jadi diperoleh itu kalau alfa sama dengan beta ya, eh, art- mungkin nggak begini, I-nya beda dengan K gitu, J-nya beda dengan L, mungkin nggak? Nah, ntar dulu. Bapak, Ya, mungkin saya mau coba nanggapi, Pak. ya, siapa ini? Andre, Pak. Oh ya, gimana? Mungkin maksudnya Febrian yang tadi itu, Pak, kan order dari P itu dua. Jadi Ya, P itu hanya bisa berbentuk P pangkat satu itu berarti dirinya sendiri, hmm, dan P pangkat dua akan kembali ke hmm, identitas. hmm, Nah, berarti P hanya bisa dinyatakan dalam bentuk dirinya sendiri atau identity. ya, Nah, lalu sedangkan di pernyataan yang bintang itu dinyatakan bahwa Pi itu bisa dinyatakan dalam Pi. hmm, Nah, sedangkan kita tahu di S3-nya, definisi G-nya, bahwa ada ya, dituliskan Pi itu dituliskan, lalu ada Psi itu dituliskan, dan Psi kuadrat itu dituliskan. Artinya kan ya, Pi, Psi, hmm, dan Psi kuadrat itu elemen yang berbeda. hmm, Nah, karena Pi bisa dinyatakan di Psi, sebagai Psi, ya, jadi nilai Psi yang mungkin itu adalah sebagai identitas, Pak. hmm, oke, oke. Jadi, oke, jadi mau tidak mau, eh, ya, ini adalah unsur dari eh, ya, ngerti sekarang saya maksudnya. Nggak mungkin, eh ntar dulu. Ya, betul, betul. Bentar, bagaimana cara? Ya. Hmm. Jadi mau tidak mau, I-nya sama dengan K ya. Sebetulnya I sama dengan K modulo 2 ya. Secara umum begitu. Tapi kan I-nya itu hanya satu dan dua. Jadi kalau begitu ya I harus sama dengan K. Ya, baik. I-nya harus sama dengan K. Nah, akibatnya kalau I sama dengan K nih, maka L harus sama dengan J. Kalau L sama dengan J, akibatnya, nah ini pangkatnya sama semua.
I sama dengan K, C sama dengan apa? J sama dengan L. Akibatnya petanya juga akan sama. Ya, gitu ya. Halo. Jadi yang kelompoknya Hukma tadi itu sebetulnya tidak perlu memunculkan modulo 2 dan modulo 3 karena I-nya sudah dibatasi hanya satu 2, J-nya hanya satu 2 3. Paham ya? Halo. Saya masih dengan Anda enggak ini? Masih Iya, masih Pak. Pak. Ya, Mas. Ya, khawatir saya ngomong kayak waktu dulu. Ngomong terus ternyata sayanya putus. Baik, jadi ini adalah pemetaan ya. Jadi harus ditambahkan pada akhirnya I sama dengan K dan L sama dengan J ya. Gitu ya. Nah, kemudian homomorfismenya ini ya. Nah, ambil alfa beta ini akan ditunjukkan ya, yang itu akan ditunjukkan. Ini akan ditunjukkan. Ya, akan ditunjukkan. Ambil alfa beta. Oke. F alfa itu ya. Nah, ini kita gunakan sifat ini ya, asosiatif gitu ya. Iya, J min L. Oke. P pangkat K. Ini kenapa ditukar kedudukannya? Yang ini? Loh. Oh, maksudnya supaya ini Pak, jadi pi-nya itu nanti bisa dikelompokkan dengan pi gitu Pak. Ya, tapi kita harus ingat ya bahwa di sini tidak ada kata-kata komutatif untuk S3, untuk G. Jadi pengelompokannya eh, belum tentu bisa. Gitu ya. Nah, paling mengelompokkannya adalah ini dengan ini yang bisa itu. Ini jadinya apa? Gitu kan? Karena kita sudah punya dan seterusnya. Jadi ya, di sini kekurangannya di sini ya, di bagian ini. Baik. Eh, sebentar. Ada yang akan ditanyakan sampai di sini? Saya agak susah ini harus nulis pakai latex juga tidak leluasa. Bagaimana caranya kalau aduh. Andre, kalau Anda kosnya di mana? Saya Pak di Cilimus Pak, daerah daerah atas UPI. Oh, kalau waktu hari sekarang tuh hari apa sih?
Senin ya. Iya. Hari Jumat, Anda jalan-jalan pagi ya, jalan-jalan di sekitar apa sih belakang terminal yang ada pasar itu? Ledeng. Ya, di Ledeng. Hmm. Iya. Ya. Oh ya, berarti betul. Saya kan olahraga gitu ya biasa apa ke ganggang gitu ya ya pokoknya nggak ke jalan besar lah gitu. Nah, saya lihat seperti Anda gitu, tapi saya nggak berani menegur karena saya sering salah gitu. Oh, Kadang-kadang mungkin yang Pak. ditegur itu ternyata orang lain gitu. Jadi saya biarin aja. Betul ya Anda ya? Nggak ingat sih Pak. Cuman kayaknya mungkin iya Pak. Kayaknya Hmm, ada waktu hmm, jalan-jalan aku gitu. iya, iya. Ya mungkin Anda juga nggak ngenali saya karena saya pakai topi, pakai masker gitu ya, jadi nggak kelihatan. Ya Pak. Ya jangankan Anda gitu ya, karyawan di ini juga di apa di jurusan berhadapan muka itu nggak bisa mengenali saya ternyata. Tapi saya Oh, bisa mengenali dia gitu. Terus saya tegur, ternyata betul gitu ya, bukan orang lain. Baik, ya itu pengalaman COVID lah gitu ya. Baik, ada yang akan ditanyakan? Yang lain? Ada yang akan bertanya? Pak mau nanya yang barusan Pak, yang Yang tadi mana? yang Ini siapa? Fadil Pak. Fadil. Yang mana Oke. Fadil? Yang komutatif Pak, yang tadi yang barusan. Ya, Eh, yang kelompok Anda ya? yang kelompok yang Febrian bilang Pak. Ya. Jadi kan tadi itu kan komutatif ya Pak. Apa salah Bukan. gitu. Heeh. Jadi Terus? kita tuh ini ya tema pengen ngebalikin kan tadi di atas dibentuk kayak si inverse V. Nah kita tuh di Iya, bawah tuh pengen dibentuknya tuh pengen dibalikin lagi ke V kali C gitu, VC gitu ya, Pak. ya. Kira-kira kalau itu boleh nggak ya Pak? Ya, memang tujuannya kita tuh mau memperoleh V pangkat, si pangkat kan? Tujuannya itu kan? Nah, jadi Anda kejarnya yang ke sini nih. Jangan membalikan yang sebelah kanan. Ngerti Fadil? Kan kalau kalau kita buka nih, saya hapus dulu ya. Kalau kan kita maunya memperoleh bentuk V pangkat I si pangkat J kan. Ya maunya kan? Ini ya. Halo. Betul Pak. Ya, itu kan yang diinginkan. Nah, Anda nggak usah menukar tempat, karena menukar tempat itu belum tentu benar, karena kita tidak tahu dia komutatif, ya kan? Nah, sebagai gantinya, Anda garap yang ini, yang V pangkat I, si J pangkat si pangkat J min L. Ini kan bentuknya sudah bentuk yang ini. Ya, jadi Oh iya Pak. Anda, ya kan? Anda nggak perlu menukar, tapi hanya menggunakan sifat asosiatif. Mau mana dulu yang dikerjakan, kan gitu. Ya. Nah, setelah itu tekniknya seperti yang sudah Anda kerjakan. Tapi memilihnya tidak menukar, tapi hanya mengubah urutan pengerjaan. Jadi sifat asosiatif A, B, C itu tuh mau AB kali C atau A kali BC. Nah, itu
Sifat itu bisa dipakai. Paham ya? Nah, ada lagi yang akan ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lihat contoh contoh lainnya ya. Ini yang Anda lihat buku Hersen, Ya, Pak, buku Hastings. buku Hersen ya. Jadi 272, insya Allah Anda sudah bisa menyelesaikan ini dengan sangat baik lah ya. Nah, yang 273 saya kira ini nggak sukar ya. Ini sangat mudah. Kemudian 274, G adalah grup bilangan real non-zero, berarti bilangan real tanpa nol gitu ya, dengan perkalian. Kemudian G bar ini grup yang isinya 1 dan min 1. Ini cursor saya kok hilang ya? Oh ini. Nah, di sini juga untuk G bar diberi keterangan. 1 kali 1 sama dengan 1, min 1 kali min 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Ya, jadi ini grup bilangan seperti apa? Grup bilangan real saja, tapi yang isinya 1 dan min 1. Jadi dengan operasi perkalian. Kemudian G juga operasi perkalian. Terus pemetaannya, kalau dia positif, nilainya 1. Kalau negatif, nilainya min 1. Nah, ini ditunjukkan homomorfisme. Saya lihat coba kelompoknya siapa ini. Ini kelompok siapa? Nah, ini. Ini kelompok siapa? Ada yang tahu? Kelompok Periksa. saya, Pak. Kelompok Anda ya. Siapa Anda? Nggak muncul soalnya namanya di Saya sini. kelompok Gloria Feli Merki. Oh iya, Gloria. Nah, kita lihat. Oh, kalau yang ini mah beda ya. X kuadrat ini mah ya. Bukan, bukan yang 1 min 1 ini ya. Taruh. Beda soal, Pak. Beda soal, iya. Beda ya. Iya, iya. Coba kita cari soal yang ini. Oh, ini kelompok Andreas. Gloria mah, oh iya itu. Iya. Hmm. Nah ini ya. Akan ditunjuk. Ini ditunjukkan dulu grup, tapi sebetulnya tidak perlu ya menunjukkan G bar. Tapi kalau Anda tunjukkan ya bagus. Hanya tidak usah. Kemudian bagaimana menunjukkan pemetaannya? Nah, ini tidak ditunjukkan pemetaannya ya. Harus ditunjukkan pemetaannya. Ini ambil XY. Oh, ini kasusnya kalau X dan Y-nya positif ya. Maka ini sama dengan 1. 1 itu bisa dinyatakan, ini ada yang kurang nih. 1 bisa dinyatakan sebagai 1 kali 1. 1 kali 1 ini bisa dinyatakan sebagai Pi
X VY. Ya gitulah, ini saya susah nih nulisnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oh ini, tetap aja nggak bisa nih. Ini sama dengan Vx Vy, tapi ini nggak bisa dieksekusi. Ya hanya gitu aja. Ya ini sama dengan Vx Vy gitu. Nah, sekarang kasus X-nya positif, Y-nya negatif. Ini sama dengan min 1, ya. Ini harus bisa dituliskan sebagai eh, 1, 1 kali min 1. Ini kemudian dituliskan sebagai Vx, yang ini sebagai Vy, gitu ya. Nah, sedangkan yang ini Anda tuliskan ini sama dengan, kalau X-nya apa ini? X dan Y-nya negatif ya. Satu ini tuh bisa dituliskan sebagai min 1 kali min 1. Ini sama dengan Vx Vy gitu. Dan seterusnya. Ya, bisa dipahami ya? Jadi ini ada yang kurang di sini. Kemudian Bapak, ya, ya dan tadi kan pemetaannya gimana, Pak? ya belum Anda tunjukkan pemetaannya. Sebentar, saya mau coba pakai ini. Ini kan tadi tuh diketahui apa sih? Ya langsung aja. Tadi tuh bagaimana ya? Diketahui, saya harus mengingat yang tadi. G ini sama dengan bilangan real tanpa nol ya. Lalu ini error. Terus math ini terlalu banyak. Masih error. Apa ya? Oh, ini. Nah, diketahui R ini gini aja. Tanpa nol. Ini kenapa ya? Stop ini. Nah, gini. Ya, ini dengan operasi perkalian. Perkalian ya, betul ya? Ya, Pak.
Nah, kemudian yang satu lagi itu apa? G bar ya. Iya, Pak. Nah, ini dengan operasi perkalian juga. Nah, ini kan ya. Eh, Terus pemetaannya pemetaannya pemetaan itu apa? Namanya F atau psi atau V atau apa? Ini apa ini itu? Eh, psi, V ya, V. Oke, V, 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 V. V, V, X. Aduh, ini sama apa nih? Sama dengan X ini sama dengan dengan satu bila X lebih besar dari nol. Ini kan ya. Kemudian negatif satu bila X lebih kecil dari nol. Mudah-mudahan nggak error. Wah, error. Missing. Wah, error apa ya? C dot hmm, error. Susah nulisnya dulu. Hmm, bikin array and IQ array. Level ini. Oh, ini tutup. Nah, ini tutup. Tutup dulu. Wah, error. Missing insert data ini. And
Hmm, saya nggak bisa nulis ininya. Bapak, Ya, mungkin tahu itu Anda di apa yang garis miring right, garis miring kurung kurawal, yang mana? ya di Right, paling kanan, kurung paling kurawal, garis ini miring kurung kurung kurawal. ini gitu. Iya, Pak. Coba. Wah, iya benar. Mestinya bisa. Eh, oke. Ya, terima kasih. Nah, kalau right titik ini gini. Coba jalan kayak ini. Nah, itu mestinya. Ya, terima kasih, Ukma. Ya, kan gini ya. Vx itu 1 bila X-nya lebih besar dari 0. Min 1 bila X-nya kurang dari 0, ya kan? Nah, ini akan ditunjukkan ini adalah pemetaan. Adalah pemetaan. Untuk itu, Anda ambil X sama dengan Y di G kan? Di G. Artinya kalau X dan Y itu sama, ya tandanya juga harus sama ya. Maksudnya kalau X-nya positif, ya Y-nya harus positif juga kan? Kalau X-nya negatif, Y-nya harus negatif. Nah, jadi kalau begitu, eh, untuk kasus X lebih kecil 0, ini X sama dengan Y lebih kecil dari 0, maka V dari XY ya, XY itu, V dari XY ini tuh sama dengan sama dengan eh karena XY itu positif, jadi ini tuh bisa kita tulis sebagai VZ ya. Eh for some itu apa ya? For some, Bukma, for some itu apa? For some ya atau apa ya? For some Z bisa dari nol. Eksis, Pak. Eksis ya ya. Eksis ya untuk suatu Z yang lebih besar sama dengan nol, maka ini sama dengan eh ini tuh sama dengan 1 kan ya? 1 sama dengan 1 kali 1 ini sama dengan taruh dulu. Ini tuh mau menunjukkan pemetaan ya. Berarti bukan Vx kali ya dong. Vx sama dengan 1 sama dengan 1 sama dengan Y, ya kan? Ya. Sedangkan untuk kasus yang satu lagi, X sama dengan Y ini negatif,
apa positif tadi itu positif ya. Ini saya salah. Ini positif yang ini negatif. Maka ini sama dengan min 1 ya. Sama dengan 1 tar dulu. Ya sudah kan perkalian sama dengan min 1 sama dengan pi dari maka ini 1 ini sama dengan sama dengan ini cursor suka hilang kok. Ini nggak perlu. Ya, nah jadi ini adalah pemetaan. Baik, sampai di sini ada yang akan ditanyakan. Hmm, ada yang akan ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lihat lagi soal yang ini ya, 275. Ya, yang 275 coba saya lihat dari kelompok. Ini kelompok siapa ini? Anita. Kelompok Anita. Coba soal nomor 275. Nah, jadi gitu. Ini cara menulisnya ya. Cara menulisnya bukan begini. Ada sedikit koreksi. Ini G sama dengan ya. GN sama dengan. Jadi GN itu adalah ZN ya dengan penjumlahan modulo. Nah, kemudian pemetaannya adalah membawa M ke kelas ekivalen ya. Baik. Akan ditunjukkan pemetaan. Ya, ambil M sama dengan N. Maka kalau M sama dengan N ya eh, kelas ekivalen ini sama dengan kelas ekivalen nol. Artinya petanya sama ya. Jadi dia pemetaan. Ya, sudah betul. Kemudian berikutnya akan ditunjukkan apa ini? Homomorfisme ya. Baik. Iya. Jadi Anda bekerja dari belakang nih. Kelompok Anda dari ini dulu, ya tidak apa-apa. Bagus. Ini kalau yang ini operasi di modulo ya. Nah, sebentar. Ini kenapa ada M1 tambah M2? Sebentar. Ini saya yang kurang. Misalkan, oh, sebetulnya Anda tidak perlu begini. Saya agak, nah,
Jadi begini saja nih. Kan eh, diketahui eh, V itu memetakan Z ke Zn ya. Ini ya. Nah, dengan aturan M dipetakan menjadi kelas ekivalen M. Nah, tadi tuh kita mau menunjukkan apa ya? Homomorfismanya ya. Eh, ini telah ditunjukkan bahwa P adalah pemetaan. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa V homomorfisme. Untuk itu Anda ambil M, N di Z. Kenapa ini? In. Ambil MN di Z ya. Kemudian karena kita lihat P dari M tambah N ini kan sama dengan kelas ekivalen M tambah N ya. Dan ini sama dengan kelas ekivalen M tambah kelas ekivalen N. Dan ini tidak lain adalah Vm tambah Vn. Nah ini Anda kan menggunakan itu ya, oplas. Oplas itu ini bukan operasi plastik, oplas. Oplas, nah gitu. Maka V adalah homomorfisme. Gitu ya. Jadi ini langsung saja. Kita ambil M dan N di Z. Kemudian V dari M tambah N. Per definisi dari ini. Dari pemetaannya. Ini sama dengan kelas ekivalen M tambah N. Dan kita tahu ini tidak lain adalah kelas ekivalen M tambah kelas ekivalen N. Kalau begitu ini sama dengan Vm tambah Vn. Ya. Jadi dia homomorfisme.
Gitu ya. Ada yang akan ditanyakan sampai di sini? Nah, jadi ini eh, bukan di GN yang diambil itu, ya, tapi di di G gitu ya. Baik, kita lihat eh, kalau yang ini eh, homomorfisme ya. Contoh 276 logaritma dengan dasar 10 juga homomorfisme. G-nya bilangan real positif dengan perkalian. Waktu itu kita pernah menunjukkan ini bukan homomorfisme ya, karena G-nya bukan bilangan real positif waktu itu. Tapi G itu adalah waktu itu kalau tidak salah bilangan real tanpa nol. Kalau di sini bilangan eh, real positif, bilangan real positif dengan perkalian. Ya, baik. Sampai di sini ada yang akan ditanyakan? Halo. Bapak, mohon maaf tadi tuh. Jadi ini Ya, kita kesimpulannya bukan homomorfisme. yang mana? Yang ini. Ini kan homomorfisme ya. Oh iya. Kalau yang waktu itu G-nya itu bukan berbeda dengan yang ini, yang waktu hari apa Jumat ya? Atau di kelas lupa saya. Beda grupnya. Baik. Ada lagi yang akan ditanyakan? Nah, 277. 277 tadi grup siapa aja yang bertanya? Nah, ini belum. Kelompoknya Hana. 277. Nah, G itu adalah grup dari matriks 2 kali 2 ya dengan entry bilangan real yang AD kurangi BC-nya tidak nol, berarti perkalian ya, dengan perkalian matriks. Dan G bar grup semua bilangan real yang tidak nol dengan perkalian. Oke. Nah, pemetaannya V-nya membawa matriks ke determinan ya. Nah, ini pemetaan bukan, gitu kan? Nah, kalau begitu kita ambil dua buah matriks yang sama. Kalau sama, artinya ya entry-nya harus sama. Ini cursor saya hilang kemana ya? Oh, ini. Nah, ini artinya ya ini. Ya kalau begitu AD min BC-nya juga akan sama. Jadi ini pemetaan ya. Nah, apakah ini homomorfisme? Kita lihat. Untuk melihat ini homomorfisme atau bukan, sebetulnya cukup kita tahu apakah kalau kita punya matriks A dan matriks B, apakah matriks AB itu sama dengan determinannya sama dengan determinan A kali determinan B gitu ya? Apakah demikian atau tidak? Nah, ini ditunjukkan homomorfisme. Kita lihat.
A1, A2, dan seterusnya. Ya, oke. Jadi ini adalah homomorfisme. Coba. Ya, ini homomorfisme. Malahan ini adalah katanya onto. Onto ini. Bukan hanya homomorfisme saja, tapi onto. Onto itu pada. Nah, ini belum ditunjukkan padanya. Jadi kalau begitu, untuk menunjukkan padanya itu mudah ya. Eh, Diketahui P dari matriks A itu menjadi determinan dari A, ya. Telah ditunjukkan bahwa V adalah pemetaan homomorfisme ya. Akan ditunjukkan bahwa V adalah pada. Ya, kalau begitu tinggal ambil sembarang alfa di mana? Di bilangan real tanpa nol itu ya. Nah, Anda ambil sembarang bilangan real, ya itu. Lalu kita tulis alfa sebagai A kenapa jadi begini? C dot B. Ini komputer sekarang suka sok tahu. Alfa ini C dot B, C dot C, C dot D. Nah, ya. Lalu pilih matriks. Nih, kalau di latex mau nulis matriks itu agak susah, harus milih dulu perintahnya. Apa ya? Anda ingat nggak perintahnya apa? Di wizard kalau tidak salah. Apa ya? Terus P matriks, ya? Pak. Iya, matriks gimana? Lupa lagi, saya harus lihat template-nya. P matriks. Oh, T matriks. T matriks, terus Pakai itu, Pak. Pakai apa? P, Pak. P matriks. Pakai ini garis miring yang biasa itu. oh ya ya, P Oh, ya, nggak ada ya. nggak ada di sini. Kalau matriks saja, Pak. Nggak ada juga. Oh, betul juga. Ya, ya intinya pilih matriks dengan entry A, B, C, D kan?
Ini ada perintahnya tapi harus add row, add column, paste, align. Jadi salah satu pakai left, right-nya kayak gitu, apalagi lah. Terus bukan Pak, pakai begin matrix, Pak. begin matrix, coba Begin begin, yang di gitu, and matrix, oh ya 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 ya, A apa ya dan B gitu, ya Pak. C dan D gitu, coba kita lihat. Ini pakai double slash nggak? Ya pakai itu double itu. Oh ininya begin matrixnya kurungnya ketinggal. P matrix enggak Pak? Beginnya P matrix. P matrix. Ya, parenthesis. Oh gitu. Nah, pilih matriks ini. Pilih matriks di, ya ini pilih matriks ini sebagai prapeta. Prapeta dari alfa. Ya. Kenapa? Oh, and human. Sorry. Nah, gitu ya. Sebagai prapeta dari alfa. Jadi pada ini ya. Jadi kelompok yang tadi kurangnya pada ya. Ada yang akan ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lihat yang sisanya satu lagi. Berapa lagi nggak tahu. Atau sudah ya? Yang ini Pak, yang exercise Pak. Nomor Exercise. 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Exercise nomor 1 dan 2 ada kelompok ini. Kelompoknya Dinda. Dindanya mana Dinda? Ada? Ada Bapak. Suaranya kok kecil banget? Maaf Bapak. Ya kedengaran. Yang ini bukan yang belum dibahas itu. Oh, ini mah dari papan tulis, bukan exercise. Ya. Ini juga bisa nih seperti ini. Ini tulisan siapa ini? Rapih. Wah, ini juga rapi. Sama ya yang tadi. Ini ya. G, group of non-zero real numbers under multiplication. Jadi sama dengan yang tadi ya. Dengan bilangan real positif non-zero real numbers. Bilangan real yang tidak nol gitu ya. Bilangan real tanpa nol. Kemudian G barnya sama. Vx sama dengan X kuadrat. Iya. Ini bukan homomorfisme ya. Hmm.
Ini homomorfisme. Hmm, atau homomorfisme untuk perkalian ya. Vx sama dengan x kuadrat. Kalau Vxy berarti x kuadrat y kuadrat. Oke, iya. Iya, 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 iya. Iya, iya, ini betul. Kalau operasinya perkalian. Kernelnya, kalau identitas dari ini tuh harusnya apa? Satu ya. Iya, Pak. Nah, satu kernelnya, kernel itu tuh adalah yang dipetakan ke satu ya. Satu dikuadratkan kan satu, dipetakan jadi satu. Min satu dikuadratkan, ya sama dengan satu, dipetakan jadi satu. Iya, betul. Iya, baik. Ada yang akan ditanyakan sampai di sini? Belum. Belum ada, Bapak. Nah, jelas ya. Yang berikutnya, yang B, ini G-nya masih sama, ya real tanpa nol dengan operasi perkalian. Apakah ini Bisma? Ah, ya. 2A kali B itu kan sama dengan 2 pangkat A, pangkatkan B ya, tidak sama dengan ini. Jadi bukan homomorfisme. Iya, betul. Nah, kemudian bilangan real dengan penjumlahan. Ini juga sini bukan nih. Iya, bukan homomorfisme ya. Baik. Ada yang akan ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Bapak. Baik. Ini apa ya? Logaritma natural ya, ln dari C. Iya betul gitu. Oh, seperti di C. Oh, iya, 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 iya. Jadi G dan G barnya itu penjumlahan ya. Iya. 13X. Iya. Jadi ini homomorfisme ini mestinya. Iya, homomorfisme. Kernelnya ini mestinya 0 saja. Iya. Iya. Yang ini mestinya bukan ya. Yang E itu bukan homomorfisme. Nah, kalau G-nya penjumlahan. Ini homomorfisme. Ntar dulu. Apakah saya salah? G-nya apa nih yang nomor 5 itu tuh? Kita harus cek. G-nya apa? Terlalu besar. Oh, sembarang. Bukan bilangan itu ya. Sembarang. Grup Abel. Nah, sembarang grup Abel dengan operasi, ya kalau perkalian berarti X pangkat 5-nya X pangkat 5 yang kita ketahui. Tapi kalau G-nya adalah operasi penjumlahan, yang dimaksud dengan X pangkat 5 itu tuh adalah 5X ya. Jadi seperti yang D ini tuh. Ya, Anda tunjukkan.
VAB sama dengan A pangkat 5. Ya, karena abelian jadi bisa dibuat seperti ini ya. Betul. Nah, bisa ditulis seperti ini. Kalau tidak abelian, nggak bisa ini. Ya, jadi dia homomorfisme. Ini identitasnya, kernelnya mestinya identitas saja. Iya, betul. Karena ini pada dasarnya seperti yang contoh D, ya, yang 13X itu. Hanya yang 13X itu untuk operasi penjumlahan. Baik, ada yang akan ditanyakan sampai di sini? Bapak maaf izin bertanya. Ya, Tadi yang misalnya G-nya itu grup penjumlahan, berarti ya. X-nya Kalau G-nya grup penjumlahan ya. Nah, ini tuh begini. Kalau grupnya penjumlahan ya ini Px-nya itu ini adalah 5X. Ya. Kalau grupnya penjumlahan. Karena tidak dikenal X pangkat. Yang dikenal itu adalah kelipatan dari X. Kalau kelipatan dari X, contohnya ya 5 kali X gitu. Paham ya? Iya Bapak. Ada lagi yang akan ditanyakan? Maaf Bapak izin bertanya lagi. Ya. Ini siapa ini? Dinda Bapak. Oh iya, bagaimana? Ini yang nomor 1 sama kayak yang sebelumnya, kayak apa, sebelum dibuktiin homomorfisme itu dibuktiin pemetaan dulu atau tidak? Oh, iya mestinya ditunjukkan pemetaan. Ya. Tapi kalau grupnya nggak usah. Jadi ini harusnya ada pemetaan dulu. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang akan ditanyakan? Kalau tidak ada, masih ada nggak yang belum dibahas ya? Kalau nomor 2 jadi tugas nggak? Iya Pak, dijadikan tugas juga. Hmm. Nah, di sini sudah maghrib. Baik, saya kira kita cukup dulu lah sampai di sini ya. Eh, Insya Allah yang nomor 2 itu kita bahas di kelas. Ya, mudah-mudahan saya udah bisa masuk kelas. Nah, hari ini ada beberapa yang tidak masuk atau mungkin satu Zoom berdua atau bertiga gitu ya. Nah, baik, sebetulnya eh, saya akan menganggap semuanya hadir begitu. Kecuali siapa yang pindah itu, mengundurkan diri itu? Nafisa, siapa ya? Nafisa ya. Jadi ini akan saya tulis hadir semua, ya. Tolong Hasan ya, mana Hasan? Dir Pak. Mana Hasan? Ah ya, Hasan itu di mana itu? Camping. Baik, nanti besok lah ya spotnya di ini ya, di Baik Pak. ACC. Sekarang tidak sampai jam 6 dulu ya, udah keburu maghrib. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesediaan Anda semua untuk masuk di kelas Zoom. Ini kelas darurat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Makasih Ini Pak. saya tutup ya.